Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Kurdistal. Bareng gue sendiri, Farhan Ibrahim, dan partner gue, Nathan. Hari ini kita bakal bahas topik yang kelihatan berat, tapi sebenarnya penting banget nih buat kehidupan beragama kita sehari-hari, yaitu tentang gimana caranya para ulama nyaring informasi dari zaman Nabi Muhammad SAW. Betul banget nih Han. Kita bakal bahas klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan juga kuantitasnya. Kedengarannya teknis ya, tapi ini sebenarnya filter biar kita nggak gampang kemakan hoax atau kemakan hadis palsu. Ya bener sih, karena Islam itu kan fondasinya dua, Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran isinya global, hadis inilah yang merinci bagaimana kita sholat dan zakat secara teknis. Tapi masalahnya, hadis itu nggak langsung dibukukan pada Nabi saat masih hidup kan? Nah, itu dia. Pembukaan resmi baru ada di zaman Khalifah yakni Umar bin Abdul Aziz karena jeda waktu yang sangat lama. Mungkin hadis-hadis palsu atau bisa dibilang hadis maudhu buat kepentingan politik atau golongan. Makanya butuh standarisasi ketat yang kita bahas hari ini. Oke nih, kita masuk ke filter pertama, yaitu kualitas. Di makalah kita, kualitas itu buat nentuin apakah sebuah riwayat layak jadi landasan hukum atau hujah kan? Yap, benar sekali. Ada 3 kasta utama di sini. Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Kasta tertinggi itu adalah hadis sahih. Syaratnya nggak main-main juga Han, ada 5. Yang pertama, sanadnya nyambung terus dari awal sampai akhir. Yang kedua, perawinya itu adil atau integritas, moralnya pun juga oke. Kemudian yang ketiga itu perawinya dobit. Dobit ini bisa dibilang alias punya hafalan yang kuat atau catatan yang akurat. Kemudian yang keempat ada nggak syad. Maksudnya nggak syad itu adalah nggak tabrakan sama hadis lain, hadis yang bisa dibilang lebih kuat dari hadis tersebut. Yang kelima, nggak ada ilat atau cacat yang tersembunyi dalam hadis tersebut. Jadi gitu ya, Ya. untuk syarat kasta-kasta dari hadis. Ternyata ketat banget ya. Terus kalau ada yang hafalannya agak kurang dikit tapi orangnya jujur gimana, Bung Nathan? Nah, itu Han. Itu masuk ke yang namanya hadis hasan. Hadis hasan ini kriterianya sama kayak hadis sahih, cuma kekuatan hafalannya satu level di bawah hadis tersebut. Kemudian tenang, ini masih bisa dipakai buat dasar hukum kok. Ada yang hasan li dzatihi karena dirinya sendiri. Ada pula yang hasan li ghairihi karena dapat bantuan dari jalur atau riwayat lain. Nah, yang bahaya itu yang terakhir ya, seperti hadis dhaif. Betul, hadis dhaif itu sangat bahaya. Ini hadis yang termasuk sangat cacat. Bisa karena sanadnya putus di tengah atau perawinya itu juga bermasalah. Yang paling parah itu hadis maudhu alias hadis palsu yang sengaja memang itu dikarang-karang. Makanya kita harus hati-hati banget. Oh, berarti kualifikasi hadis ini sangat ketat ya, Bung Nathan?
Iya, sangat ketat sekali dan syarat-syaratnya pun juga sangat banyak. Kita tidak boleh memilih apakah ini hadis sahih atau hadis dhaif. Mungkin ada pertanyaan Bung Nathan. Ini podcastnya sudah lama ya dibentuk. Baru lah tadi, baru rintis soalnya. Baru merintis. Mohon maaf nih. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oke, kembali lagi ke podcast Kurdis kita. Kita lanjut. Tadi kan gugatan ya soal kualitas per orangnya. Sekarang kita mau membahas nih tentang kuantitasnya atau jumlah orangnya. Ini nih kayak kalau ada berita nih, ada berita viral, kita lihat berapa banyak sanksinya ya, Bung? Oh, kalau sanksinya ya mirip kayak gitu. Secara kuantitas itu kita bisa dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan juga hadis ahad. Nah, mutawatir itu jumlah perawinya banyak banget di setiap tingkatannya. Sampai secara logika nggak mungkin mereka janjian ataupun bohong bareng-bareng. Jadi gitu ya. Untuk dari segi kuantitasnya ada dua, mutawatir dan ahad. Kalau mutawatir tadi itu jumlah perawinya banyak di setiap tingkatannya. Kalau secara logika nggak mungkin mereka janjian bareng. Oh, jadi gitu ya, Bung. Ya. Jadi ada nggak sih ada syarat jumlah minimalnya untuk ini? Ada sih syarat-syaratnya. Itu syarat-syaratnya ya. Ada namanya contoh hadis ahad. Kebanyakan hadis-hadis itu kan di kitab seperti contohnya di kitab Bukhari dan Muslim itu masuk kategori ini. Isinya ada beberapa macam atau ada 3 macam di sini. Yang pertama yakni masyhur. Ada 3 orang atau lebih dari perawinya. Terus yang kedua ada aziz. Ini minimal 2 orang perawinya, minimal 2 orang. Jadi kalau semisal 1 orang itu nggak bisa, minimal harus 2 orang. Untuk yang ketiga atau yang terakhir yakni hadis gharib. Cuma ada 1 orang di salah satu dari level sanadnya, tergantung levelnya seberapa. Mungkin begitu. Oh, jadi yang namanya hadis ahad itu kebanyakan hadis di kitab Bukhari dan Muslim itu ada 3 macam ya, yang tadi disebutkan. Ada masyhur, aziz, dan gharib. Ya. Kalau masyhur tadi ada berapa? 3 orang atau lebih. 3 orang atau lebih. Ya. Kalau aziz tadi ada berapa orang? Ya. Kalau aziz itu minimal 2 orang. Jadi kalau semisal kita mengetahui kalau itu hanya 1 orang, itu tidak bisa dikatakan aziz. Jadi minimal harus 2 orang. Jadi kalau ada dua orang nih berarti bisa dikatakan hadis ya? Hadis aziz. Ya. 1 orang tadi namanya gharib. Oke, baik. Oke, ini mungkin jadi sesi terakhir kita. Oh, sesi terakhir ya, Bung. Ya, Waktunya cuma dikit ini. Berarti saya nyewanya nggak terlalu mahal. Iya nih. Kita di sesi closing ini berarti intinya pemahaman soal klasifikasi ini penting banget ya, biar kita nggak asal telan informasi agama mentah-mentah ya, Bung Nathan. Ya, benar sekali ya. Jadi kesimpulannya ya dari sisi kualitas kita tahu mana yang layak jadi hukum. Di sini hukum itu tanda kurung sahih atau hasan, dan mana yang harus ditolak atau bisa dibilang dhaif atau maudhu'. Dari sisi kuantitas hadis tersebut, kita tahu tingkat keyakinan dan informasinya yang kita ambil. Jadi kita bisa membedakan mana hadis yang sahih atau hadis yang maudhu', palsu. Berarti dari
hadis ini dibagi menjadi dua ya, Ya. Bung Nathan. Ada yang sahih dan juga Ada yang maudu. Oke. Saran kita buat temen-temen nih ya, Ya. di zaman digital ini jangan gampang Terutama Gen Z. ya, terutama Gen Z nih, jangan gampang share hadis kalau belum tahu statusnya itu. Ya, Seperti benar. yang tadi disebutkan oleh Bung Nathan, Ya, benar. apakah itu hadis sahih atau dhaif. Nah, untuk verifikasinya cek dulu di kitab-kitab hadis yang jelas, Ya, benar. atau tanya ke ahlinya. Ya, kita tanya ke ahlinya. Setuju banget itu saran dari Farhan. Kalau semisal kita itu tidak boleh menyimpulkan kalau semisal hadis ini hadis sahih atau hadis dhaif. Jadi kita harus sharing-sharing atau belajar mana yang benar-benar, mana hadis sahih maupun hadis maudhu. Jadi jangan sampai niatnya ibadah tapi malah pakai hadis palsu. Nah, itu yang biasanya bahaya jadi sih masalah. itu, bahaya. Ya. Terutama Gen Z ya, Bung Nathan. Ya, Gen Z itu sangat berpengaruh sekali memang. Oke, mungkin cukup sekian obrolan atau podcast singkat ini kita kali ini. Oke, gue Farhan dan Gue Nathan. Bung Nathan. Sampai Sampai jumpa jumpa di di episode episode berikutnya. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.